Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rafi'una wal maqalatu khamisatu wal arba'una utawi maqalah kakakin 24. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itu dawu sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahabbatu utawi cinta kepada Allah teman Gusti Allah billahi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau utawi mahabbah cinta kepada Allah anta budahu iku yento nyembah sira ing Gusti Allah asasul ma'rifati iku dasar-dasare ma'rifat pondasine ma'rifat. Farinna lisufiyati mongko satemene iku kedue wong kang tasawuf ahli tasawuf salah sama tiba apa ana telu kira-kira tingkatan. Sari kata siji iku syariat. Wahia utawi syariatin dahum mungguil ahli sufiyah ahli tasawuf ibadatullah ta'ala iku ibadah ing Allah ta'ala di annaha karena sakmene ibadah marang Allah ta'ala al-maksudatu iku kang sejo minas syariat saking syariat alati kan dia utawi syariat indal fuqaha
akan hati akan Allah subhanahu wa ta'ala mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tawibungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahabbatu asasul ma'rifah. Fondasi ma'rifat itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana manusia bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus tahu kuncinya. Satu, yaitu mukhlisina, secara ikhlas, tulus murni ngawula dhateng Gusti Allah. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Kata-kata menyembah di sini adalah sebuah pengabdian. Jadi abdun itu adalah hamba, kita ma'bud adalah yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun berarti tugas kita sebagai seorang hamba adalah mengabdi, ngawula datang Gusti secara ikhlas, secara tulus murni, betul-betul ngawula datang Gusti Allah. Melalui kita melayani dan mengasihi sesama makhluk, baik itu seperti anak kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, sahabat kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, semuanya harus didasari mengabdi kepada Allah dengan tulus murni, ikhlas lahir dan batin. Maka akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita belum mengabdikan ngawulana awak dhewe, mengabdikan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata kita masih terbelenggu oleh keinginan-keinginan yang sifatnya ingin untung. Kalau tidak ada untungnya kita tidak mau. Padahal di balik kebahagiaan yang sejati adalah berkorban. Justru kalau kita tidak mau berkorban, maka kita tidak mau meluangkan waktu, tidak mau meluangkan sedekah, tidak mau meluangkan tenaga. Buat apa kata mereka? Saya sibuk-sibuk mengatur urusan yang bukan tanggung jawab saya. Ngurus diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri, kok malah ngurus kebahagiaan orang lain. Sehingga segala sesuatu yang ia lakukan selalu diukur dengan materi. Saya untung apa, saya untung apa, terus seperti itu. Sehingga dia tidak pernah sosial, dia tidak mau
berkorban demi orang lain. Padahal semua ciptaan Allah adalah saudara. Dari mana? Satu, Allah titipkan amanahkan nyawa kepada kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, mertua kita, masyarakat kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada jin dan malaikat. Karena itu menyakiti mereka semuanya sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah melihat hati kita. Siapa di antara hamba-hambaku yang betul-betul mengabdi sesungguhnya kepada-Ku, ngawula sak temene marang Gustine, betul-betul mencari ridhoku. Disitulah merupakan dasar-dasar kemakrifatan. Adapun orang-orang ahli tasawuf mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan syariat. Apa tingkatan syariat itu? Yaitu menurut ahli fikih dan ahli ulama. Ahli ulama itu ahli orang-orang yang mengenal tentang kemarifatan atau wali Gusti Allah. Wis ahli bersih. Mereka mengatakan bahwasanya syariat itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang hukum-hukum apa yang menjadikan tuntunan di dalam kehidupan ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Kalau ranahnya diri kita yang pada jasmani kita, semuanya ini adalah bentuk daripada af'al Allah, daripada af'al asma, kemudian sifat dan zat. Apa yang kita lihat kadang-kadang diperdebatkan oleh orang lain. Mereka bertengkar membicarakan tentang dasar hukum yang tidak sesuai dengan hadis sahih, tidak mau. Harus sahih. Buktinya mana? Masih di level tingkat terbawah. Boleh kebenaran dirinya sendiri sesuai dengan sudut pandang Al-Quran maupun hadis yang mereka akan. Sehingga banyak terjadi yang namanya perbedaan pendapat antara si A dan si B, dan pertengkaran di dalam grup WA tentang kebenaran yang sesungguhnya. Padahal masih di dalam syariat. Kalau kembali kepada diri kita ini, ya tubuh kita ini, watorikotan tingkatan kakak pembindo yaitu torekot lana kedui kita wahya utawi torekot kostullahi ta'ala iku ngejoe Allah Ta'ala
ilmu wal amali wal amali amal perbuatan. Sedangkan tarekat itu menurut mereka orang-orang ahli fikih dan ahli agama adalah berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala plus ilmunya dan prakteknya. Sering kita ini di dalam diri kita bertanya, mengapa ketika kita melaksanakan kesungguhan di dalam beribadah justru semakin banyak cobaan dan rintangan. Sebab yang dituju itu sesuatu yang sangat istimewa. Perjalanan dan praktek di dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju sebuah hakikat dan kemakrifatan. Karena itu semakin kita masuk ke dalam ranah keimanan yang dalam, semakin kita itu melepas ke dunia biasa. Bukan berarti kita tidak mau dunia dikasihkan ke sana kemari, bukan. Tetapi hati kita tidak memilikinya. Sebagaimana yang ada pada diri kita ada nafsu 4, yaitu lawama, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Kita harus mengenal mereka semuanya. Kalau nafsu amarah ini sifatnya gengsi, harga diri, kesombongan, ego, mengandalkan ilmunya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan pangkatnya. Ini sifatnya nafsu amarah. Kemudian sifatnya daripada nafsu lawamah adalah harta, tahta, wanita. Sukanya pada 3 beralih. Berebut masalah makanan, berebut masalah harta benda dan wanita. Kemudian ada nafsu yang namanya nafsu sufiyah. Mereka suka keindahan. Dan ada nafsu yang namanya nafsu mutmainah, yang tenang. Mereka suka kebaikan. Semua sifatnya nafsu itu kita kenal satu demi satu. Maka kemudian orang-orang toleran pada posisi ini disuruh menahan diri di saat mereka itu mau marah, nafsu amarahnya mau marah, dia harus mau bisa menyetel, dikecilkan ini, volumenya dikecilkan lagi, tahan emosi. Kalau nafsu lawangannya tinggi banget, ingin kekayaan yang berlimpah-limpah, apalagi dengan cara yang tidak halal, apalagi mau mencari pesugihan dengan cara yang cepat, taat, sabar. Dunia ketiga, sabar. Jadi semakin dia menjalani tarekat, semakin tertekan jiwanya,
sesuatu yang selama ini ia sukai harus bisa dilepas. Karena itu orang-orang di posisi ini mengamalkan praktek langsung Al-Quran dan Al-Hadis, di mana mereka harus melepaskan sesuatu yang tidak baik dan mengerjakan sesuatu yang baik. Kalau di level tubuh kita, ya ini sesuatu yang tidak terlihat, tapi masih bisa diprediksi oleh akal pikiran, yaitu nafsu. Ketika manusia sudah bisa menyetel mengendalikan nafsunya, saat mau marah ditahan, saat mau ini, maka dia berarti sudah bisa di level yang wasalisu ma'rifat wasalisu hakikatun. Yang ketiga adalah diana hakikat. Wa yautawi al-hakikatu iku bihaqil diri, iku hak kebenaran. Indallahi mughayyarat. Karena segala sesuatu itu ada hakikatnya. Contoh, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah apapun, baik itu pelajaran yang kita terima di dalam kehidupan sehari-hari. Di balik segala sesuatu itu pasti ada hikmah yang tersembunyi. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan itu ada. Maka orang yang bisa mengenal dan mengetahui tentang makna-makna rahasia yang terkandung di dalam segala peristiwa baik Al-Quran yang tersurat maupun yang tersirat, itulah hakikat sesungguhnya di dalam maksud kehidupan, makna-makna sesungguhnya yang terjadi realita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam tubuh kita sudah di level nyawa, jadi sudah dilihat di suatu posisi yang karena itu di posisi yang ketiga ini manusia harus bisa melepas kepemilikan. Sudah bisa mengalahkan nafsunya, sudah bisa melepas kepemilikan harta bendanya. La hayya la mawjuda wala ilma wala syami'a wala basira wala mutakallima bil haqqi illa Allah. Gusti kula boten tumut gada wujud Allah, boten tumut gada pendengaran kula, boten tumut gada penglihatan kula, boten tumut gada ucapan kula, harta kula, istri kula, anak kula, seluruh harta benda kula, seluruhnya termasuk nyawaku ini tidak punya, yang punya hanya Allah. Sulit bagi mereka kalau ingin memasuki di level yang ketiga. Walau diutahkan tapi fakat ma'rifatan wa yautami ma'rifat. Ulah ma'rifat al ilmu iku ngerti di bawah
di balik rahasia yang tersembunyi, ternyata semuanya itu ada yang menjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di balik pemberian nyawa yang sifatnya adalah menghidupi diri kita itu, ternyata di belakangnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi dan mengatur dan menskenario segala sesuatu kehidupan di langit maupun di bumi. Itulah kadang-kadang orang mengatakan berdia kalau awakmu dhewe, sebab di dalam situlah rahasia itu. Sebab ketika manusia sudah tidak punya nyawa lagi, maka manusia akan meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesimpulannya pengajian pada pagi hari ini, dasar-dasar ma'rifatan adalah cinta kepada Allah, dan tingkatan orang sufi adalah 4, yaitu syariat tubuh kita kalau dalam jasmani kita, kalau di luar dia adalah Al-Quran hadis dan segala hukum-hukum peraturan yang ada di dunia. Kemudian pidana yang kedua adalah rekod, di mana manusia harus praktek di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melepas untuk tidak melaksanakan suatu yang namanya kejahatan atau kejelekan, dan melaksanakan segala kebaikan, yaitu dilarang nafsu kalau dalam buku ini. Kemudian yang ketiga adalah hakikat, di mana kita mengetahui makna-makna rahasia di balik segala peristiwa yang terjadi, dan itu adalah kirana sifat, ada af'al, asma, kemudian sifat, yaitu sifat Allah, yaitu sifat ayat Allah yang dititipkan kepada kita. Dan yang terakhir adalah ma'rifat, yaitu buah dari laku hakikat itu sendiri akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala sesuatu. Demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma